ketika masalah kecil dibiarkan membusuk, ia berubah menjadi bara yang siap membakar nyawa di Wonomulyo. Sebuah perselisihan sepele, hanya tentang asap bakar sampah, berakhir dengan pembacokan brutal. Ini adalah kisah tentang emosi yang meledak, dendam yang mendidih, diam-diam, dan detik-detik ketika tetangga berubah menjadi algojo. Sore itu, langit Wonomulyo tampak biasa saja biru, lembut dan tenang. Matahari belum sepenuhnya tenggelam. Cahaya jingga menimpa deretan rumah kayu yang berdiri rapat di lingkungan ujung baru. Anak-anak masih bermain di persimpangan kecil, sementara beberapa warga sibuk menyiapkan makanan untuk malam hari. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, sebuah tragedi perlahan dirangkai. Konflik yang berawal dari asap bakar sampah, sepele dan sering terjadi di lingkungan padat penduduk, kini berubah menjadi bara, emosi yang membakar dua lelaki dewasa. Bara itu kecil, hampir tak terlihat, tetapi terus menyala, tertiup oleh ego, gengsi, dan sakit hati Sen, seorang pria 36 tahun dengan kepribadian cukup keras, namun dikenal pekerja keras, masih menyimpan rasa kesal dari kejadian sebulan lalu. Ia merasa ditegur, bahkan dinilai rendah, hanya karena asap sampahnya dianggap mengganggu. Aha, pria 45 tahun yang lebih tenang, namun tegas, juga menyimpan kejengkelan. Ia merasa sudah cukup sabar dengan kebiasaan membakar sampah yang sering membuat rumahnya berkabut. Namun ketika tegurannya dibalas dengan emosi, hatinya pun menyimpan luka. Keduanya hidup berdampingan sebagai tetangga, tapi sebenarnya jarak mereka jauh lebih sempit dari itu. Hanya beberapa langkah kaki, dan di antara jarak sesempit itu, sebuah ketidaknyamanan terselubung tumbuh pelen-pelen, seperti asap yang naik dari api kecil pada hari itu. Jumat, 14 November 2025, semua yang mengendap sebulan lamanya akhirnya pecah. Tidak ada ramalan, tidak ada tanda, tidak ada ancaman. Hanya sebuah sore biasa yang berubah menjadi kutukan, dan detik-detik menuju tragedi itu pun mulai bergerak. Ceritanya bermula dari sesuatu yang sangat sederhana, bakar sampah. Di lingkungan padat seperti Sidodadi, membakar sampah adalah kebiasaan lama. Beberapa warga melakukannya setiap akhir pekan. Tapi asapnya itu persoalan lain. Ada anak-anak yang merasa sesak, ada warga yang sakit, ada pula yang sekadar terganggu, sepele, tetapi kadang jadi masalah. Aha adalah salah satu warga yang memang sensitif terhadap asap. Rumahnya yang berada sedikit lebih rendah, membuat asap mudah masuk melalui sela-sela jendela. Istrinya sering batuk karenanya. Ia pernah menahan, pernah sabar, sampai akhirnya ia mendatangi Sen sebulan lalu. Teguran itu bukan sesuatu yang besar. Tidak ada kata kasar. Tidak ada emosi berlebihan, tapi Sen merasa kehormatannya disentuh. Baginya, menegur berarti merendahkan, apalagi dilakukan di depan beberapa tetangga yang melihat. Sejak hari itu, hubungan mereka renggang. Ada hari-hari di mana mereka saling diam. Ada hari ketika Sen lewat dengan tatapan sinis. Ada masa ketika Aha tampak enggan keluar rumah, seolah menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi. Tetapi masalah-masalah kecil seperti ini sering diremehkan. Orang-orang menganggap itu hanya hal biasa. Tetangga beda pendapat, wajar. Nanti juga selesai. Namun tidak semua yang wajar akan selesai dengan sendiri. Kadang, ada orang yang menyimpan amarah jauh lebih lama dari yang kita kira. Kadang ada ego yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Dan kadang, masalah kecil justru lebih berbahaya karena dianggap tidak penting, padahal sebenarnya menyulut sesuatu yang besar. Hari itu, perselisihan kecil yang terpendam selama sebulan, akhirnya meledak. Dan siapapun di lingkungan itu tidak pernah menduga bahwa asap sampah bisa menjadi awal dari sebuah hilangnya nyawa. Hari Jumat itu, udara di Wonomulyo
terasa lebih panas dari biasanya. Banyak warga menyebut hari itu sebagai hari yang berat. Ada yang merasa dadanya sesak. Ada yang merasa suasana lingkungan aneh, seperti terlalu diam. Menjelang pukul 4 sore, Sen terlihat berjalan menuju rumah Aha. Langkahnya tidak tergesa, tetapi bukan langkah orang yang ingin berbincang santai. Bahunya tegang, napasnya berat, tatapannya lurus ke depan tanpa senyum, tanpa jeda. Beberapa warga sempat melihatnya. Kayaknya mau protes lagi. Bisik seseorang. Dari tadi memang kayak lagi kepikiran sesuatu. Kata warga lain. Aha sedang duduk di teras rumahnya. Ia tidak mengira bahwa sore itu akan menjadi penentu nasibnya. Saat melihat Sen mendekat, ia berdiri. Hubungan mereka memang tegang, tetapi bukan berarti mereka musuh. Setidaknya, begitulah yang orang pikirkan. Kenapa lagi? Begitu kurang lebih nada pertanyaan Aha. Ketika Sen sampai di depan rumahnya, Sen tidak langsung bicara. Kali ini ia tidak ingin mendengar teguran. Ia ingin bicara. Ia ingin menyampaikan rasa kesal yang sudah lama ia tahan. Namun kata-kata yang keluar justru menjadi percikan pertama. Nada suara mereka naik sedikit demi sedikit. Dari bicara menjadi debat. Dari debat menjadi adu emosi. Dari adu emosi menjadi adu mulut yang panas. Suara mereka terdengar hingga rumah-rumah tetangga. Beberapa warga keluar, tetapi tidak berani mendekat. Mereka tahu, kedua orang ini sudah lama berselisih. Lalu, entah siapa yang memulainya. Suasana berubah semakin sengit. Ada kalimat yang memicu. Ada intonasi yang menyulut. Ada rasa tersinggung yang akhirnya meledak. Aha yang awalnya lebih banyak menahan diri mulai terpancing. Sen yang datang dengan emosi tak lagi ingin mundur. Keduanya berdiri terlalu dekat. Terlalu panas, terlalu marah. Dan dalam hitungan detik, percikan kecil itu berubah menjadi letupan besar yang tidak bisa dihentikan. Suasana sore yang tadinya tenang mendadak berubah. Warga yang sedang beraktivitas di sekitar lingkungan itu mulai memperhatikan, karena suara adu mulut semakin keras. Tiba-tiba, suasana berubah, tidak terkendali. Ketegangan yang terbangun dalam waktu singkat membuat emosi keduanya melewati batas. Dalam kondisi penuh tekanan, sebuah keputusan buruk muncul, keputusan yang seharusnya tidak pernah dibuat. Aha, yang merasa terpojok oleh kata-kata dan tekanan emosional, bereaksi tanpa berpikir panjang. Kondisi mentalnya berada dalam pusaran emosi yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih, dan itulah yang terjadi. Tindakan yang salah itu pun terjadi dalam sekejap. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku. Ada yang mencoba mendekat, namun takut. Ada yang berteriak meminta keduanya berhenti. Ada yang langsung lari memanggil bantuan. Namun semuanya sudah terlambat. Sen terjatuh. Tubuhnya kehilangan kekuatan. Suasana berubah panik. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Warga berlari mendekat setelah bahaya mereda, mencoba memberikan pertolongan sebisa mungkin. Cepat bawa ke rumah sakit! Teriak seseorang. Beberapa warga mengangkat tubuh Sen dan membawanya ke kendaraan terdekat. Mereka melaju dengan kecepatan penuh menuju Rumah Sakit Pratama Wonomulyo. Di sepanjang perjalanan, suasana penuh doa, panik, dan ketakutan. Aha, setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, tidak melarikan diri. Ia hanya diam, pucat, seolah tidak percaya bahwa dirinya terlibat dalam tragedi sebesar itu. Ada rasa syok yang luar biasa menghantam dirinya. Warga kemudian menghubungi polisi. Di rumah sakit, tim medis bergegas melakukan penanganan. Mereka berusaha secepat dan sebaik yang mereka bisa. Namun, luka emosional yang mendalam telah berubah menjadi tragedi fisik yang tidak bisa diubah kembali. Beberapa menit kemudian, kabar duka menyebar. Sen tidak berhasil diselamatkan. Lingkungan Ujung Baru mendadak sunyi. Tak lama setelah kejadian, aparat dari Polsek Wonomulyo tiba di lokasi. Warga masih berkumpul dengan wajah pucat dan kebingungan. Polisi segera mengamankan area dan menenangkan warga. Aha tidak melakukan perlawanan. Ia mengikuti petugas dengan langkah berat. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan saksi. Banyak warga yang menyampaikan bahwa
Banyak warga yang menyampaikan bahwa keduanya memang sudah lama berselisih. Tidak ada yang menyangka bahwa perselisihan itu bisa berakhir tragis. Motifnya perlahan terkuak. Sebuah teguran tentang asap sampah. Sebuah ketersinggungan. Sebuah ego yang tidak mau diturunkan. Sebuah emosi yang dibiarkan mendidih. Hari itu, Wonomulyo kehilangan kedamaian. Sebuah nyawa hilang, bukan karena kejahatan besar, bukan karena dendam bertahun-tahun, tetapi karena masalah kecil yang tidak diselesaikan dengan hati dingin. Konflik kecil yang dibiarkan, seperti api kecil di tumpukan sampah, lambat laun membesar, dan akhirnya membakar apapun yang disentuhnya. Rumah-rumah di lingkungan ujung baru kini terlihat berbeda. Ada perasaan waspada, ada rasa sedih, ada rasa takut bahwa hal serupa bisa terjadi lagi jika masalah-masalah kecil tidak ditangani sejak awal. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kadang bukan masalah besar yang menghancurkan hidup seseorang, tetapi hal kecil yang tidak pernah diselesaikan. Kadang bukan musuh jauh yang membahayakan kita, tetapi orang terdekat yang tersulut emosi. Kadang bukan api besar yang berbahaya, tetapi asap kecil yang kita abaikan. Dan ketika emosi mengambil alih akal sehat, semua bisa berakhir dalam hitungan detik.